Puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu makhluk yang disebut dengan Nur Muhammad, atau nurnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Maulid Simtuduror Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang berbunyi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang makhluk yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan sebelum segala sesuatu." Maka Rasulullah pun menjawab, "Wahai Jabir, sesungguhnya yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum segala sesuatu adalah nur nabimu." Lalu apa sebenarnya Nur Muhammad itu? Mari kita sama-sama bahas dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu tasawuf, Nur Muhammad mempunyai pembahasan yang rumit dan mendalam. Namun kami akan mencoba membahasnya sesederhana mungkin, agar mudah-mudahan bisa dimengerti. Nur Muhammad disebut juga hakikat Muhammad, dalam artian intisari atau dasar. Nur Muhammad ini sering dihubungkan dengan beberapa istilah seperti Al-Qalam Al-Ala atau pena tertinggi, Al-Aqol Al-Awal atau kecerdasan pertama yang tak bersifat materi, Amr Allah atau urusan Allah, Al-Ruh atau roh, Al-Malak atau malaikat, Al-Ruh Al-Ilahi atau roh ilahi, dan Al-Ruh Al-Qudus atau Jibril. Selain dikaitkan dengan beberapa istilah barusan, Nur Muhammad juga disebut sebagai insan kamil. Secara umum, semua istilah-istilah itu digunakan untuk mengartikan Nur Muhammad sebagai makhluk Allah paling tinggi, mulia, paling pertama dan utama, dan seluruh makhluk berasal dan melaluinya. Terakhir, Nur Muhammad disebut juga Al-Haq Al-Makhluk atau Al-Syajarah Al-Baida, karena seluruh makhluk memancar darinya. Jika diibaratkan, Nur Muhammad ini bagaikan pohon yang berbuah ragam planet, dengan kompleksitas planet itu masing-masing. Nur Muhammad ini tidak persis secara identik dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena Nur Muhammad bukanlah persona dari Nabi Muhammad. Namun Nur Muhammad tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai persona, karena representasi Nur Muhammad atau insan kamil adalah pribadi Nabi Muhammad. Dalam filsafat Yunani kuno, manusia dikenal sebagai makhluk mikrokosmos, yang merupakan miniatur dari dunia dan tatanannya atau makrokosmos. Sedangkan kedudukan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul, dapat dikatakan sebagai miniatur makhluk mikrokosmos, karena diri beliau merupakan tajalli Tuhan paling sempurna. Itu sebabnya, mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapat berbagai macam keutamaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dalam hadis-hadis Isra Miraj menyebutkan, kalau Rasulullah pernah mengimami para nabi yang pernah hidup sebelumnya. Disebutkan sebelumnya, seluruh makhluk memancar dari Nur Muhammad, atau dengan kata lain, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu melalui Nur Muhammad. Dua orang tokoh terkemuka dalam ilmu tasawuf yaitu Abdul Karim Al-Jili dan Ibnu Arabi mengatakan hal tersebut adalah qadim, dalam kapasitas sebagai ilmu Tuhan dan baharu ketika ia berwujud makhluk. Namun perlu diingat bahwa konsep kekodiman menurut Ibnu Arabi ada dua macam, yaitu qadim dari segi zat, dan qadim dari segi sesuatu yang masuk ke ranah ilmu Tuhan. Dan Ibnu Arabi mengkategorikan Nur Muhammad sebagai qadim bagian dari ilmu Tuhan, atau qadim al-hukmi. Rasanya memahami qadim dalam artian zat saja sudah sulit, apalagi jika kita terlalu menggunakan logika dalam mengartikannya. Lalu bagaimana dengan qadim al-hukmi? Apa lebih sulit lagi untuk memahaminya? Disebutkan sebelumnya, kalau Nur Muhammad adalah qadim dalam kapasitas sebagai ilmu Tuhan dan baharu ketika ia berwujud makhluk. Lalu bagaimana arti dari konsep kekodiman Nur Muhammad itu sebenarnya? Perlu diingat terlebih dahulu, konsep kekodiman awalnya digunakan untuk menyatakan zat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang baharu. Namun ketidakserupaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu di sini, bukan bermakna tidak serupanya Allah dengan segala makhluk pada zat, sifat dan perbuatan mereka. Karena kalaulah yang dimaksudkan demikian, maka telah bersyarikat Allah Ta'ala pada zat, sifat dan perbuatan, karena telah turut mengakui ada zat, sifat dan perbuatan pada diri makhluk. Tetapi makna ketidakserupaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, dimaksudkan pada ketidakserupaan status kewujudan daripadanya, untuk menyatakan tiada seumpama zat, sifat, dan perbuatan Allah Ta'ala dengan apapun. Arti kata tiada seumpama di sini juga tidak dimaksudkan bagi adanya zat, sifat dan perbuatan pada makhluk yang tidak sama dengan zat, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Namun arti tidak seumpama yang dimaksudkan di sini, adalah tidak dapat ditemui dan diberi contoh akan adanya zat,
sifat dan perbuatan yang lain selain zat, sifat, dan perbuatan Allah Ta'ala. Pernyataan Allah Ta'ala atas ketidakserupaan dirinya dengan segala sesuatu, adalah dalam rangka pentauhidan atau pengesaan kepada zat, sifat dan perbuatannya. Segala sesuatu yang berstatus tidak berdiri dengan sendirinya, tidaklah patut baginya disebut memiliki wujud, walaupun pada pandangan lahiriahnya segala sesuatu itu berwujud. Ketiadaan wujud pada diri suatu makhluk itu, menjadikan ketiadaan sifat-sifat pada dirinya. Karena sifat hanya berdiri pada zat yang wajibul wujud. Allah Ta'ala itu Ghaniyul mutlak pada zat, sifat dan perbuatan. Maka tidaklah pantas sesuatu yang tidak ada, dipersandingkan dengan dirinya yang ada. Hukum tidak pantas di sini dimaksudkan, agar kita tidak membandingkan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Seperti contoh, manusia itu bertangan dan berkaki. Allah Ta'ala tidak bertangan dan tidak berkaki. Hal tersebut, sama saja membandingkan Allah Ta'ala dengan wujudnya sendiri. Karena hakikat makhluk adalah bagian dari zat Allah Ta'ala yang satu, dengan penampakan wujud lahiriah yang berbeda-beda. Perlu diingat jika kita membandingkan dua hal, syaratnya dua hal tersebut harus memiliki kesetaraan. Lalu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala setara dengan makhluk-makhluknya? Jawabannya, makhluk yang baharu tidak setara dengan Allah Ta'ala yang qadim. Sah atau tidaknya satu perbandingan, apabila dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah kesetaraan di dalamnya. Seperti, baharu dibandingkan kepada yang baharu lagi, qadim kepada yang qadim lagi. Sedangkan tanda bagi sesuatu itu baharu, adalah dalam keberadaannya didahului oleh ketiadaan dan diakhiri dengan kesudahan baginya. Disebutkan sebelumnya, seluruh makhluk memancar dari Nur Muhammad, atau dengan kata lain, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu melalui Nur Muhammad. Dalam hal ini, bukan berarti Nur Muhammad itu berwujud dan dapat berdiri dengan sendirinya, melainkan bagian dari wujud Allah Ta'ala. Yang dengan iradahnya saja, menjadi sebab bagi Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang baharu. Sampai sini kita bisa simpulkan, bahwa segala sesuatu yang baharu bukan benar-benar berasal atau diciptakan melalui Nur Muhammad. Hubungan Nur Muhammad dengan penciptaan, hanya sebagai hubungan sebab akibat saja. Dan penisbahan segala yang baharu berasal dari pancaran Nur Muhammad, adalah penisbahan kepada sebab Allah Ta'ala mencintai Nur Muhammad. Sehingga dengan karenanya, berakibat berkehendaknya Allah menciptakan segala sesuatu. Mari kita analogikan penjelasan barusan ke dalam hal yang lebih sederhana. Seorang suami atau ayah, disibukkan dalam membangun rumah dan membeli kendaraan bagi keluarganya. Sebab ia membangun rumah dan membeli kendaraan untuk keluarganya, karena keberadaan anak dan istrinya yang ia cintai. Singkat cerita, rumah dan kendaraan itu pun akhirnya dapat terbeli. Namun apakah rumah dan kendaraan itu hasil dari kuasa anak dan istrinya? Tentu saja bukan. Keberadaan anak dan istri, hanya sebagai motivasi atau alasan sang ayah membangun rumah dan membeli mobil. Namun semua itu dapat terwujud, karena hasil usaha sang ayah jua. Dan pada hakikatnya, pribadi sang ayah pun memerlukan rumah dan mobil tersebut. Anak dan istri di sini ibaratnya Nur Muhammad, yang hanya menjadi sebab bagi Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Perkataan segala sesuatu yang baharu tercipta dari pancaran Nur Muhammad, hanya sebagai sebabnya saja, bukan hakikat sebenarnya dari lafaz tersebut. Sedangkan sang ayah yang juga memerlukan rumah dan mobil tersebut, ibarat Allah Ta'ala yang menciptakan sebab akibat atas sesuatu, karena memang Allah menginginkan adanya sebab dan akibat tersebut, bukan karena dipengaruhi oleh sebab yang lain, sekalipun itu Nur Muhammad. Singkatnya hakikat Nur Muhammad adalah baharu, tidak berdiri dengan sendirinya, tidak kuasa menciptakan sesuatu yang baharu, dan tidak berkehendak selain dengan kehendak Allah Ta'ala. Pandangan umat Islam terhadap Nur Muhammad sampai saat ini terbagi menjadi dua. Sebagian besar mengitikadkan bahwa Nur Muhammad adalah hakikat baginda Nabi Muhammad yang baharu. Dan sebagian lagi mengitikadkan Nur Muhammad adalah qadim, karena berasal dari cahaya ilahi, atau yang disebut tadi qadim al-hukmi. Disebutkan sebelumnya, kalau Nur Muhammad tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai persona, karena representasi Nur Muhammad atau insan kamil adalah pribadi Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain diri Allah yang paling sempurna ada pada diri Nabi Muhammad. Namun jika berbicara penampakan Allah Ta'ala pada diri makhluk, tidak hanya pada Nabi Muhammad saja, tetapi seluruh makhluk merupakan manifestasi dari penampakan wujud Allah Ta'ala yang sempurna. Karena tidak ada zat, sifat, gerak dan perbuatan selain zat, sifat, gerak dan perbuatan Allah Ta'ala. Kami sendiri dan mungkin beberapa dari teman-teman seringkali terjebak dalam anggapan, bahwa wujud Allah Ta'ala itu adalah satu wujud yang terpisah dari wujud makhluknya, dengan mempunyai bentuk dan sifatnya sendiri. Namun sesungguhnya,
Tidak ada unsur sekecil apapun pada suatu makhluk yang terpisah dan berasal dari dirinya atau dari pihak lain, selain Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala terhadap makhluk, terlihat di seluruh gerak dan isyarah pada makhluknya. Selain itu, kami sendiri dan mungkin beberapa dari teman-teman beranggapan makhluk adalah ciptaan Allah Ta'ala, yang secara mandiri terlepas dari Allah dalam kehidupan mereka. Kita selalu beranggapan tugas Allah Ta'ala hanya menciptakan saja, setelah itu segalanya berpulang kepada diri makhluk itu sendiri. Namun sesungguhnya, anggapan ini adalah salah, karena mustahil para makhluk secara mandiri dapat berdiri dan hidup, jika mereka terlepas dari Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk atau bahkan satu unsur pun pada diri makhluk apapun, yang dapat berdiri dengan sendirinya. Makna makhluk yang benar adalah merupakan penampakan bagian wujud Allah Ta'ala yang sempurna, yang muncul dan menghilang sesuai dengan kehendaknya. Seorang teologi Islam terkemuka bernama Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan, ada wujud Allah Ta'ala di luar zatnya. Sering kali kami sendiri dan mungkin beberapa dari teman-teman terjebak dalam bayangan bahwa wujud Tuhan itu utuh dan padu, seperti utuh dan padunya suatu benda tertentu. Padahal ahli marifah sekalipun tidak mengetahui bagaimana hakikat wujud Allah Ta'ala yang sebenarnya. Mereka hanya bisa merasakan dan menyaksikan saja, diri mereka merupakan bagian dari wujud Allah Ta'ala yang satu. Makna esa atau satu untuk Allah Ta'ala adalah suatu kesatuan, bukan utuh dan padu seperti benda tertentu. Pembahasan perihal wujud Allah Ta'ala terkait Nur Muhammad, adalah akhir dari video kali ini berkenaan Nur Muhammad, atau entitas yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam alaihi salam. Di video selanjutnya, insya Allah kami akan membahas kisah-kisah berkenaan Nur Muhammad, yang terdapat dalam berbagai kitab. Semoga isi dari video ini yang bersifat mukadimah, dapat meluruskan beberapa hal ke dalam spektrum yang benar, menurut ruang lingkup pertauhidan kepada Allah Ta'ala, sebagai pemilik wujud yang satu dan pencipta atas segala sesuatu. Dan semoga sedikitnya dapat membantu kita memahami hakikat dari Nur Muhammad secara benar. Akhir kata, bila ada isi dari video ini yang keliru atau salah, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Benar. Sedangkan yang salah, datangnya dari kami pribadi, yang tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.